Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sosiologi gitu ya, dan bagaimana relasinya, hubungannya dengan psikologi gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia psikologi nantinya gitu ya, kita mungkin berpikir gitu ya, psikologi sebagai disiplin ilmu tersendiri itu ya sudah cukup gitu ya untuk bagaimana kita menerapkannya, menggunakannya, mengembangkannya gitu ya, untuk memahami berbagai persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita gitu ya, dan bahkan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut dengan perspektif kita ya, sebagai orang psikologi, sebagai ilmuwan maupun misalnya nanti sebagai praktisi psikologi gitu ya. Nah, namun demikian dalam hal ini kita perlu sedikit membuka wawasan kita gitu ya, lebih luas itu ya. Bahwasannya yang namanya ilmu, disiplin ilmu gitu ya, kalau kita lihat dari perspektif filosofis ya, perspektif filsafat ilmu gitu ya, tidak ada ilmu yang benar-benar paling manjur, paling oke, atau paling bagus untuk memahami suatu persoalan gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ngomong disiplin ilmu termasuk psikologi dan juga sosiologi, itu kan sebenarnya mereka adalah pecahan-pecahan ilmu gitu ya. Jadi mereka itu bagian, hanya salah satu bagian dari ilmu yang luas itu gitu ya. Kalau kita baca dari sudut pandang filsafat ilmu, ilmu itu kan sebenarnya sangat luas gitu ya. Nah, tapi kemudian untuk memudahkan gitu, mudahkan pengembangan dan penerapannya, maka dibuatlah yang namanya klasifikasi ilmu, spesialisasi ilmu gitu ya. Nah, sehingga justru ketika ilmu itu semakin terspesialisasi, semakin terklasifikasikan gitu, maka ilmu itu menjadi semakin sempit sudut pandangnya. Nah, itu yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi kita harus memperluas perspektif kita, lebih filosofis gitu ya, dari sudut pandang filsafat ilmu gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini kita mempelajari sosiologi dan juga nantinya bahkan antropologi. Nah, itu harapannya bisa saling saling melengkapi gitu ya, antara psikologi dengan sudut pandang yang lain ini, yaitu dalam hal ini sekarang yang kita pelajari adalah sosiologi gitu ya. Nah, terus kemudian memang apa hubungannya, kenapa kok sosiologi gitu ya, kenapa misalnya nanti juga antropologi. Nah, sekarang kita fokus ke sosiologinya dulu. Kenapa kok sosiologi gitu ya, apa hubungannya dengan psikologi gitu ya. Kenapa bukan ilmu sejarah, kenapa bukan ilmu biologi. Nah ya, nanti itu dibahas tersendiri ya. Nah, sekarang kita fokus ke sosiologi. Nah, apa hubungannya sosiologi dengan psikologi gitu ya, apa relevansinya gitu ya. Oke, baiklah, untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu ya, maka kita perlu pahami dulu apa itu sosiologi gitu ya. Nah, jadi pertama adalah pengertian sosiologi sebagai ilmu, sebagai sains gitu ya. Jadi sosiologi sebagai sains, sebagai ilmu, itu definisinya adalah sains atau ilmu yang mempelajari gitu ya, mengkaji mengenai bagaimana masyarakat itu berdinamika gitu ya. Dan dinamika di sini apa? Ya, dinamika masyarakat atau dinamika sosial itu di sini mencakup bagaimana hubungan yang terjadi, interaksi yang terjadi di antara masyarakat itu. Bagaimana masyarakat itu terbentuk gitu ya. Bagaimana hubungan di antara anggota masyarakat itu terjadi, terbentuk, berdinamika gitu ya. Pola interaksi manusianya yang ada di dalam masyarakat itu gitu ya. Termasuk bagaimana institusi sosial, institusi kemasyarakatan itu terbentuk gitu ya. Misalnya bagaimana di situ kalau kita ngomong wilayah kota, satu kota tentu, bagaimana kemudian
struktur sosialnya terbentuk di situ. Bahkan misalnya terbentuk strata sosial tertentu, status-status sosial yang kemudian diakui tertentu. Bahkan ada gelar-gelar tidak formal gitu ya, ada kasta-kasta misalnya gitu ya, atau bahkan ada simbol-simbol gelar-gelar sosial tertentu, gelar-gelar sosial tertentu, misalnya kalau yang priayi apa, kalau yang non priayi, yang jelata apa gitu. Nah, bagaimana itu bisa terbentuk gitu ya? Bahkan termasuk aturan-aturan sosialnya gitu ya. Baik aturan sosial yang kemudian menjadi hukum positif resmi ataupun aturan-aturan sosial yang tidak tertulis gitu ya. Norma-norma gitu ya. Gitu ya. Itu bagaimana terbentuk dan kemudian disepakati dan kemudian membentuk cara berpikir dan perilaku anggota masyarakatnya gitu ya. Nah, itu yang dilihat gitu ya oleh sosiologi sebagai ilmu. Nah, dalam hal ini fokusnya itu, nah ini nanti yang akan membedakan dengan psikologi ya nanti di slide selanjutnya. Jadi fokusnya sosiologi itu di situ adalah ke masyarakat. Masyarakat sebagai entitas gitu ya. Jadi masyarakat sebagai sebuah kelompok gitu ya. Satu kesatuan kelompok, itu dilihat bagaimana masyarakat sebagai sebuah kelompok, satu kesatuan gitu ya. Itu mereka bergerak gitu ya, bergerak, berdinamika gitu ya, bahkan mungkin mereka berinteraksi dengan masyarakat lain gitu ya. Atau juga masyarakat sebagai kelompok itu bagaimana mereka berdinamika di dalam diri mereka sendiri gitu ya, sebagai kelompok tersendiri gitu ya. Itu. Dan yang dilihat di situ tujuannya adalah, fokusnya adalah bagaimana ya perubahan masyarakat itu. Jadi masyarakat sebagai kelompok dari masyarakat, misalnya kalau kita dulu mendengar ada istilah dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis gitu ya. Dari masyarakat yang bekerja, bertani mayoritas gitu ya, bertani, beternak semacamnya itu. Nah, kemudian berubah menjadi masyarakat yang industrialis, yang mereka mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik akibat dari proses industrialisasi gitu ya, dan mereka menjadi tidak punya tanah segala macam gitu ya, dan mereka beralih menjadi buruh-buruh di pabrik, di industri, menjadi karyawan gitu ya, tidak lagi menjadi petani dan peternak dan semacamnya gitu ya. Itu. Dan semakin kesini gitu ya, itu perubahan-perubahan. Jadi masyarakat di mana gitu ya, di lokasi mana, di wilayah mana, atau pada kelompok sosial mana, itu dilihat sebagai satu kesatuan kelompok, bagaimana dia berdinamika, perubahan gitu. Jadi masyarakat sebagai satu kesatuan ya, bukan orang per orangnya gitu ya. Dan termasuk juga dilihat di situ adalah bagaimana pengaruh dari lingkungan sosial. Jadi pengaruh ya aturan yang ada di masyarakat itu, struktur masyarakat yang terbentuk di situ, itu dilihat aturan-aturannya, strukturnya, juga norma-normanya gitu ya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, itu dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap individu. Jadi ingat ya, fokusnya bukan pada bagaimana individu melihat dirinya maupun melihat lingkungan sosialnya, tapi terbalik, yaitu yang dilihat fokusnya sosiologi ini adalah bagaimana pengaruh dari justru struktur sosial, lingkungan sosial itu terhadap individunya gitu ya. Semoga bisa dipahami gitu ya. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan gitu ya, yang perlu kita jawab selanjutnya. Bagaimana kemudian perbedaan antara sosiologi sebagai ilmu dengan psikologi sebagai ilmu yang lain gitu ya. Nah, di sini coba saya perjelas ya. Nah, jadi persamaannya apa? Persamaannya kalau sosiologi ya sama dengan psikologi, itu mempelajari manusia. Jadi paling enggak itu sama-sama mempelajari manusia gitu ya. Dan yang dikaji dari manusia itu sama-sama soal bagaimana manusia itu berperilaku, bagaimana manusia berpikir, bersikap, kan itu ya. Sama, termasuk bahkan sama-sama mempelajari bagaimana terjadinya interaksi sosial gitu ya di masyarakat itu gitu ya. Situ sama-sama dipelajari oleh baik sosiologi maupun psikologi gitu ya. Nah, tapi kemudian perbedaannya apa gitu ya. Nah, perbedaannya adalah yang pertama di sini kalau kita lihat dari psikologi gitu ya.
Kalau psikologi itu fokusnya di individunya. Ingat ya, psikologi fokus di individu, gitu ya. Sedangkan sosiologi fokus di masyarakat sebagai unit analisisnya itu, gitu ya. Makanya diistilahkan kalau psikologi itu pendekatan mikro terhadap masyarakat karena fokusnya di individunya. Kalau sosiologi itu pendekatan makro terhadap masyarakat karena besarnya, gambaran besarnya, gitu ya, dari atasnya. Kalau psikologi dari bawahnya, gitu ya. Nah, sehingga karena fokusnya individu kalau psikologi, sedangkan sosiologi fokusnya di masyarakat, maka kalau psikologi yang dipelajari di individunya itu apanya? Ya fokus pada proses mental dan perilaku individunya. Jadi intinya kalau psikologi itu fokus di selain fokus di individunya, ya sehingga fokus di mana? Di bagaimana cara individu itu berpikir, bersikap, berperilaku. Entah tentang dirinya sebagai individu ataupun tentang dirinya dengan orang lain atau bahkan dengan ya masyarakatnya. Tapi intinya sudut pandang individu, gitu ya. Persepsi individu terhadap dirinya, terhadap orang lain, gitu ya. Jadi sudut pandang individu tentang apapun, gitu ya. Nah, sedangkan kalau sosiologi itu sudut pandangnya bukan individu, tapi justru sudut pandangnya adalah tadi masyarakatnya tadi. Apa yang ada di masyarakat dan termasuk bagaimana apa yang ada di masyarakat itu kemudian berpengaruh pada individu. Jadi bukan individu melihat masyarakat, tapi masyarakat melihat individu. Masyarakat berpengaruh ke individu, gitu ya. Gitu. Sehingga di sini fokusnya adalah soal, kalau sosiologi fokus pada persoalan bagaimana terbentuknya struktur sosial, bagaimana terbentuknya atau terjadinya dan dinamika dari perubahan sosial itu, dari masyarakat itu, perubahan masyarakat sebagai kelompok, gitu ya. Dan termasuk pengaruhnya, jadi pengaruh dari struktur sosial yang terbentuk, pengaruh dari perubahan sosial itu terhadap individunya, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat misalnya kalau topik-topiknya psikologi kan nanti akan kalian explore juga, gitu ya. Jadi kalau psikologi itu fokusnya kajiannya kan soal misalnya persepsi, gitu ya, konsep diri, gitu kan ya, terus emosi. Nah, tapi di sini persepsi, konsep diri, emosi itu adalah individunya. Jadi persepsi individu terhadap apa? Konsep diri individu berarti terhadap dirinya sendiri sebagai individu. Emosi juga adalah emosi individu sendiri atau apa? Perasaan individu terhadap orang lain. Jadi intinya sudut pandangnya individu, satu orang terhadap dirinya maupun terhadap orang lain atau lingkungannya, gitu ya. Gitu ya. Sedangkan kalau sosiologi, ya di sini persepsinya bukan persepsi individu, makanya tidak ada istilah persepsi kalau dalam sosiologi. Yang terjadi, yang dikaji adalah justru ya tadi soal bagaimana terbentuknya struktur sosial, gitu ya. Atau ada konsep namanya sosialisasi, gitu ya. Bagaimana kemudian aturan-aturan sosial itu terbentuk dan kemudian mempengaruhi individu lewat proses yang namanya sosialisasi nilai-nilai, norma-norma, sehingga individu menerima nilai-nilai norma itu berdasarkan norma sosial yang ada. Jadi bagaimana norma sosial kemudian disosialisasikan dan akhirnya diinternalisasi, diterima oleh individu. Bukan individu melihat norma itu, bukan ya. Itu dari sudut pandangnya terbalik, gitu ya. Kalau psikologi individu ke dirinya dan ke masyarakat, kalau sosiologi justru dari masyarakat ke masyarakat itu sendiri dan ke individu yang merupakan anggota masyarakat itu. Gitu ya, dari kalau yang psikologi dari bawah ke atas ya, gitu ya. Kalau sosiologi dari atas ke bawah, mikro makro, makanya itu ya istilahnya ya. Semoga bisa dipahami. Dan kemudian dari sisi metode, gitu ya. Dari sisi metode psikologi itu metode risetnya itu sangat beragam, gitu ya. Walaupun stereotipnya, gitu ya, kalau orang di luar psikologi itu melihat wah psikologi itu
metode risetnya itu pasti kuantitatif gitu ya biasanya. Itu padahal sebenarnya enggak juga. Psikologi juga banyak dikembangkan melalui riset-riset kualitatif, mix method juga, eksperimen juga gitu ya. Itu. Atau riset literatur juga ada gitu ya. Gitu. Jadi beragam sekali kalau psikologi. Nah, cuman kalau sosiologi itu cenderung proses risetnya itu riset-riset kualitatif gitu ya. Itu wawancara, observasi gitu ya. Itu kalau nggak gitu ya analisis literatur gitu. Itu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau sosiologi cenderung lebih ke kualitatif biasanya. Itu. Nah kemudian selanjutnya, nah terus kemudian kita perlu bertanya juga dan menjawab akhirnya gitu ya, soal kalau sosiologi memang semacam itu gitu ya, bahwasannya sosiologi itu pendekatan makro sedangkan psikologi pendekatan mikro. Lalu apa manfaatnya sosiologi gitu ya, yang itu mungkin tidak dimiliki oleh psikologi gitu ya, karena dalam ini kita mengkomparasikan antara sosiologi dengan psikologi. Nah coba pikirkan ya. Jadi kalau psikologi semoga kita sudah paham ya gitu ya, seperti apa manfaatnya gitu ya, kalian sudah mempelajari di mata kuliah yang lain itu ya, dasar-dasar psikologi ya. Nah kalau manfaatnya sosiologi, nah ini harapannya bisa melengkapi gitu ya terhadap sudut pandang psikologi gitu ya. Jadi sosiologi sebagai ilmu yang berfokus pada pendekatan makro itu harapannya bisa melengkapi sudut pandang mikro dalam psikologi. Jadi pertama gitu ya, sosiologi harapannya bisa membantu kita gitu ya untuk melihat masalah-masalah sosial itu secara makro gitu ya. Jadi termasuk soal misalnya ini kemiskinan gitu ya. Kemiskinan. Jadi bagaimana sih kemiskinan di sebuah kelompok sosial, kelompok masyarakat gitu ya, di suatu wilayah, daerah atau kelompok sosial tertentu lah gitu ya. Itu bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Apakah itu terkait dengan budayanya di situ gitu ya. Apakah terkait dengan struktur sosial di situ gitu ya, atau bahkan jangan-jangan terkait dengan bagaimana aturan-aturan sosial atau bahkan kebijakan-kebijakan sosial di daerah itu atau bahkan di negara itu. Kalau kita ngomong negara itu ya, itu ternyata berdampak pada kondisi kemiskinan individu-individu anggota masyarakat yang ada di kelompok itu, di wilayah itu, di negara itu bahkan gitu ya. Gitu. Yang ini sangat mungkin berbeda dalam sudut pandang psikologi misalnya. Karena kalau psikologi melihatnya bukan soal aturan sosial, kebijakan itu, tapi fokusnya kenapa individu kok dia miskin? Apakah memang individunya itu memiliki atau memiliki pemikiran, sikap, perilaku tertentu yang membuat dia miskin? Nah, gitu ya. Gitu. Jadi fokusnya ke individunya, sudut pandang individunya. Nah kalau kemudian soal ketidaksetaraan, nah ketidaksetaraan juga yang dilihat adalah ya bagaimana terjadi ketidaksetaraan sosial. Apa yang membuat ketidaksetaraan sosial terjadi? Apa karena aturan, struktur, lagi-lagi itu ya fokusnya aturan, struktur gitu ya. Terus kemudian norma, kebijakan yang sifatnya makro gitu ya, langsung berdampak ke masyarakat dan akhirnya individunya gitu ya. Konflik juga sama, perubahan sosial ya ini secara umum ya itu. Jadi ini sangat bisa melengkapi pendekatan mikronya psikologi gitu ya dengan pendekatan makronya ini sosiologi ini gitu ya, bisa memahami masalah-masalah sosial yang ada, kenapa itu terjadi. Jadi memahami maksudnya di sini adalah berupaya untuk mengerti gitu ya, bagaimana dan kenapa gitu ya, termasuk apa dampak negatifnya dari permasalahan sosial yang ada ini gitu ya, bagaimana, mengapa, dan apa dampaknya gitu ya. Itu maksudnya memahami itu seperti itu gitu ya. Kemudian nah yang kedua, sosiologi juga bisa bermanfaat untuk apa ya, untuk menyediakan landasan teoritis dan empiris yang kuat bahkan ya. Jadi landasan ilmiah lah pokoknya. Jadi kalau kita bisa memahami masalah sosial secara sosiologis, secara utuh ya, secara sosiologisnya, maka kita bisa
eh, tahu kemudian ya apa gitu ya kebijakan atau bahkan ya di sini terkait dengan solusinya juga gitu ya, solusi yang tepat gitu ya. Kalau memang itu harus berupa kebijakan, ya kebijakan itu akan menjadi kebijakan yang tepat gitu ya. Kenapa? Karena sudah dilandasi oleh hasil ilmiah berdasarkan pemahaman tadi yang ilmiah ini gitu ya. Sehingga kebijakan sosial, reformasi masyarakatnya secara makro gitu ya, melalui kebijakan hukum, kebijakan pemerintah gitu ya, aturan apa gitu ya, dari atas lah makro itu menjadi lebih bagus gitu ya dan berdampak positif gitu ya, memperbaiki masalah-masalah sosial itu menjadi teratasi gitu ya. Gitu ya. Nah, dan juga mungkin solusi-solusi lain gitu ya. Gitu ya, solusi lain yang bisa digunakan untuk ya tadi menyelesaikan masalah-masalah sosial itu. Gitu, berdasarkan pemahaman tadi ya, pemahaman atas struktur sosial dan pola perilaku masyarakatnya, itu bisa dicetuskan gitu ya, solusi yang tepat apa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu ya. Itu gunanya sosiologi, yang itu mungkin tidak ya secara umum ya sangat berbeda pendekatannya gitu ya dengan psikologi gitu ya. Jadi bisa melengkapi perspektif psikologinya gitu ya. Jadi makronya dapat, mikronya dapat gitu ya. Nah, kemudian nah, ini sekilas saja gitu ya, sekilas ya bahwasannya sosiologi itu sebagai ilmu, ini singkat saja, nggak saya bahas panjang lebar ya karena ini bukan mata kuliah sosiologi ya. Jadi sosiologi sebagai ilmu itu ya tidak muncul begitu saja ya, seperti halnya psikologi itu hanya sebagai ilmu juga kan dia lahir dari proses sejarah gitu ya, dari dinamika sejarah gitu ya, tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak tiba-tiba gitu ya. Jadi sosiologi itu lahir muncul ya di abad ke-19 ya, sebenarnya sama dengan psikologi gitu ya, itu sama dengan psikologi, mirip lah gitu ya, cuman lebih dulu sosiologi memang gitu ya gitu. Nah, kalau sosiologi di abad ke-19, nah itu sebagai respon apa? Respon terhadap revolusi industri. Nah, jadi revolusi industri gitu ya, tahun 1700-an itu ya. Nah, kemudian akhirnya hampir satu abad berikutnya kemudian lahirlah sosiologi itu ya, untuk merespon dampak gitu ya, dampak perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi industri. Jadi masyarakat itu kan yang dulunya agraris gitu ya, terus kemudian terjadi revolusi industri, ternyata masyarakat itu berubah gitu ya. Nah, kesimpulan gitu ya dan pemahaman bahwa oh ternyata memang masyarakat berubah ya, yang dulunya agraris ke industrialis. Oh, nah itu adalah hasil dari penelitian gitu ya, hasil dari analisis sosiologi gitu ya. Nah, dari setelah kemudian sosiologi muncul dan berkembang akhirnya gitu ya. Gitu ya. Jadi kajian awal itu melihat bagaimana sih masyarakat berubah ini ya. Yang dikaji masyarakatnya pertama adalah masyarakat di Eropa waktu itu, memang ketika terjadi revolusi industri. Oh, kok ternyata masyarakat sebagai sebuah entitas kelompok sosial gitu ya di Eropa gitu ya, itu secara umum itu perubahannya sangat drastis dari yang awalnya mayoritas bekerja sebagai petani dan semacamnya ya, agraris lah istilahnya. Nah, itu ternyata menjadi masyarakat yang industrialis, menjadi buruh-buruh gitu ya, yang mereka tidak punya modal apa segala, sehingga menjadi buruh-buruh di pabrik-pabrik gitu ya. Gitu. Dan itu akibat dari apa? Akibat dari yang namanya revolusi industri, itu mesin uap itu ya, temuan itu. Terjadi industrialisasi besar-besaran dan mereka berbondong-bondong masalah menjadi buruh pabrik itu ya gitu. Nah, kajian-kajian awal itu ya si Auguste Comte ini gitu ya, yang dianggap sebagai bapak sosiologi karena dia yang pertama kali gitu ya
melihat, mengkaji gitu ya, bagaimana masyarakat itu berubah gitu ya, coraknya gitu ya, dalam hal perilaku ekonominya terutama gitu ya, dari yang agraris ke industrialis itu gitu ya. Itu tokoh-tokoh lain ya ada, termasuk Karl Marx itu ya, gitu ya, Karl Marx itu ya, yang melihat bahwasannya ya masyarakat agraris yang dulunya, misalnya dia melihat bahwa masyarakat agraris ternyata yang dulunya itu ya lebih sejahtera gitu ya, tidak terikat, lebih manusiawi gitu ya, ternyata menjadi masyarakat yang karena akibat dari industrialisasi akhirnya masyarakat jadi buruh gitu ya, mereka justru tidak independen, terlalu terikat, gajinya pas-pasan gitu ya, sehingga tidak sejahtera gitu ya, gitu. Sehingga dia ngomong ada istilah masyarakat borjuis yang berkuasa atas modal kapital, atas perusahaan pabrik, dengan buruhnya yang mereka tidak punya modal, gaji pas-pasan ya gitu ya, tidak sejahtera gitu gitulah gitu ya. Itu masyarakat proletar istilahnya, buruh atau masyarakat proletar gitu ya. Itu. Dan Emil Durkheim ya, dia ngomong soal perubahan-perubahan masyarakat itu juga. Kemudian Max Weber juga gitu ya. Ya, itu mereka secara umum lah pokoknya itu mengembangkan teori-teori dan kesimpulan-kesimpulan teoritis ilmiah gitu ya, tentang bagaimana masyarakat itu ternyata berubah gitu ya. Kemudian termasuk di situ terbentuknya kelas-kelas itu ya. Gitu ya, seperti dengan Karl Marx tadi ada kelas borjuis, ada kelas proletar itu ya, yang tidak setara, timpang, tidak adil itu ya. Dan termasuk ya tadi perubahan-perubahan masyarakat tadi ya, secara umum gitu ya, pergeserannya, cara berpikir, bersikap, perilakunya itu ya. Itu sekilas sosiologi gitu ya. Jadi sudut pandangnya lebih ke masyarakat sebagai satu kesatuan makro gitu ya. Beda dengan psikologi yang individunya, sudut pandang individu melihat dirinya maupun lingkungan orang lain dan masyarakat bahkan ya. Itu saya kira pengantar tentang sosiologi gitu ya, dan relasinya dengan psikologi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.